Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Lia Cynthia dengan NPM 202620111209 dari kelas TIK 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Computer Based Information System atau yang sering kita kenal dengan sistem informasi berbasis komputer. Langsung saja. Di sini ada pengertiannya, yaitu merupakan sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai alat bantu pendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kendali serta visualisasi dan analisis. Ada beberapa komponen information system, di antaranya input, merupakan masukan, ada juga prosesnya, ada storage, ada output, dan feedback. Ada alur pengelolaan, yang mana dalam Computer Based Information System itu paling simpelnya adalah input, proses, output. Input diantaranya merupakan data dan informasi yang dimasukkan, terus ada prosesnya, merupakan proses berpikir dan pengolahan data dan informasi atau pengolahan input yang telah kita lakukan. Ada juga output, dari hasil sebuah proses, maka akan ada output yaitu keluaran, yang nantinya akan berupa keputusan. Di sini ada sistem manajemen informasi. Di antaranya ada sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi yang biasanya digunakan dalam pengaplikasian akuntansi di perusahaan yang di dalamnya atau berfungsi sebagai mengumpulkan data, memanipulasi data, penyimpanan data, dan menyiapkan dokumen. Misalkan mengumpulkan data nasabah, terus data-data karyawan, nomor rekening karyawan, manipulasi data adalah data-data yang diolah, lalu ada penyimpanan data dengan data history dan data history. Terus ada juga penyimpanan dokumen, menyimpan dokumen history ataupun nominal uang yang kayak gitu. Nah, contohnya dalam pengimplementasiannya beberapa perusahaan ada yang menggunakan software yaitu QuickBooks dan Krisign yang bisa digunakan ya. Terus ada juga sistem informasi manajemen. Untuk sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang bertujuan sebagai sistem informasi untuk mengambil keputusan, di mana fungsinya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan meningkatkan aksesibilitas dengan adanya tracking. Ini tuh yang paling berpengaruh dalam suatu pengambilan keputusan, karena sistem informasi manajemen ini berfungsi untuk pengambilan keputusan pada nantinya. Di sini ada beberapa implementasi atau pengaplikasiannya yang sudah ada, di antaranya adalah sistem informasi yang ada adalah GBAS, terus ada Cisco. Cisco merupakan sistem informasi sekolah, di mana merupakan program sistem informasi manajemen sekolah berbasis web, sehingga bisa diakses siapa saja di sekolah. Jadi di situ tuh ada history tentang biodata pribadi, nilai pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, keuangan, dan lain-lain, lengkap sekali dari kita mulai sekolah sampai lulus. Terus ada juga sistem informasi manajemen masjid ya, SIMM, di mana di sini tuh ada sistem informasi tentang masjid kayak jadwal azan yang kayak gitu. Terus ada Sirdapa, sistem informasi rekam data panti asuhan, untuk menjadikan pengolahan data panti lebih profesional dan terpadu. Jadi di situ tuh ada aja data pengurus, anak asuh, mutasi pegawai, terus kayak inventaris panti dan lain-lainnya, yang mana itu akan membantu manajemen panti untuk menghitung ada berapa orang yang sedang mereka manage gitu. Untuk memudahkan mereka dalam pengambilan keputusan. Kayak misalkan, perlu gak mereka beli inventaris baru, tapi ternyata mereka punya gitu. Kalau misalkan mereka tidak menggunakan sistem informasi manajemen. Terus ada
pengajian dan kehadiran pegawai, dan lain-lain. Terus ada juga yang sistem informasi kesehatan dari rumah sakit. Kayak contohnya yang tadi ini kan sistem yang di sekolah tuh. Ada juga kan kita di STTB itu penggunaan e-learning, di mana kita di situ tuh merupakan sistem informasi manajemen, di mana ada biodata kita, ada SKS yang kita ambil, ada mata kuliah yang kita ambil, ada jadwal pelajaran, kita bisa melihat absensi, dengan inputannya itu akun kita gitu, data-data yang kita miliki, kita bisa melihat semuanya dari awal kita masuk sampai lulus. Terus ada Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Nah, sistem ini merupakan sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik mengenai tentang sistem artificial intelligence. Terus ada, nah di sini ada contohnya, Accurate Online. Terus ada juga contohnya itu adalah LTDSS. Jadi LTDSS itu apa sih? Merupakan aplikasi lintas timur Decision Support System yang digunakan untuk penanganan jalan lintas timur Sumatera. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Visual Basic dengan mixed access, dan aplikasi ini membutuhkan Inputnya itu berupa data ruas, data seksi, data kondisi, data lalu lintas, data perencanaan, serta data biaya. Proses yang dilakukannya mengacu pada MAK, metode analisis komponen. Nah, nanti outputnya apa dari sistem decision support system ini? Outputnya berupa alokasi dana tiap provinsi dan jenis penanganan jalan untuk tiap ruas serta dapat diketahui umur layanan dari jalan yang ditinjau. Jadi dengan adanya decision support system itu salah satunya adalah penggunaan aplikasi LTDSS. Ini membantu pemerintah atau pemerintah setempat mengetahui berapa alokasi dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan yang ada, atau khususnya di Sumatera, Timur Sumatera gitu. Terus ada juga Office Automation. Office Automation merupakan sistem otomasi kantor dengan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Contohnya yang seperti kita tahu, Andon ya. Salah satunya juga ada di perusahaan saya, itu merupakan sistem pemanggilan. Jadi kayak kita tinggal mencet tombol Andon, tinggal pencet saja, nanti ada tertera juga di situ inputannya, berarti data-data. Nanti itu ada kayak semacam pengumuman, dimohon untuk maintenance datang kepada ke mesin nomor 2 karena mengalami harus ada perbaikan gitu, mengalami kerusakan kayak gitu. Terus ada sliding door yang muka sendiri itu loh. Ini kan itu juga merupakan otomasi ya, di mana dia menangkap sensor, lalu dia memproses, dan dia akan membuka sebagai outputnya itu membuka door-nya itu door. Dan juga ada fingerprint seperti untuk absensi kita ya. Jadi dia juga tangkapannya itu inputannya itu dari dari pinjer kita gitu. Lalu ada sistem pakar. Sistem pakar di sini merupakan suatu program komputer yang akan mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar. Jadi merupakan sistem yang mana nantinya akan melakukan suatu proses yang outputnya atau keputusannya itu seolah-olah dari seorang pakar, karena dibuat oleh beberapa pakar juga. Ini tuh biasanya digunakan di industri, ada juga digunakan di manajerial, dan ada juga yang digunakan di bidang kedokteran. Sudah banyak, salah satunya pengimplementasiannya itu
ada pada bidang psikologi, di mana sudah diterapkan untuk mengetahui menentukan jenis gangguan mental pada anak dengan menggunakan metode certainty factor atau CF. Tujuannya itu ya untuk mengetahui dengan dimasukkan diagnosa seperti ini, apa hasilnya gitu. Apa sih diagnosa gangguan pada perkembangan anak? Jadi nanti ada outputnya. Ternyata outputnya tuh gangguannya itu misalkan A. Nah, itu tuh harus sama yang dilakukan oleh psikologi atau ahlinya gitu. Selain dari menentukan gangguan pada anak, ada juga sistem pakar yang mendiagnosa berbagai jenis antibiotik. Terus ada pembuatan aplikasi sistem pakar deteksi jenis penyakit jantung sebagai pendukung pada cardiac center. Ada juga untuk membuat sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit THT berbasis web. Jadi kita tinggal menginput data yang mereka perlukan atau sistem yang perlukan, nanti sistem akan mengeluarkan output diagnosanya gitu. Atau di sini juga disebut artificial intelligence yang mana merupakan salah satu cabang dari AI atau ya kecerdasan buatan gitu. Jadi nanti hasilnya akan sama seperti seorang pakar. Nah, di sini ada sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur merupakan suatu proses sistem informasi yang terintegrasi dalam pengembangan, perencanaan, dan evaluasi sistem manufaktur dengan sistem engineering yang terkoordinasi dalam perusahaan industrialisasi. Di dunia manufaktur sendiri, penempatan CBIS itu tidak bisa dihindarkan. Salah satunya adalah dari sisi fisik, komputer sebagai bagian dari sistem fisik, dan ada juga komputer sebagai sistem dari sisi informasi. Kalau fisik sendiri, kita bisa lihat tahu ada computer aided engineering sebagai suatu alat yang melibatkan penggunaan komputer untuk membantu sebuah rancangan produk yang akan dimanufakturkan. Jadi komputer itu sangat membantu. Terus ada computer aided manufacturing atau CAM, suatu penerapan komputer dalam proses produksi. Nah, mesin produksi khususnya yang dikendalikan komputer agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Salah satunya itu kayak mesin CNC pembuatan CNC, Computer Numerical Control. Jadi kita tinggal setting, membuat rancangan, nanti mereka motong sendiri atau membentuk sendiri. Karena dengan komputer itu ya. Terus ada juga robotik, industrial robotik. Suatu alat yang berbasis CBIS dengan otomatis melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur. Jadi proses manufaktur itu udah dibantu dengan robotik yang mana berbasiskan sistem informasi komputer. Nah, ada juga dari sisi informasinya. Kalau dari sisi informasi sendiri, komputer itu merupakan bentuk output dari sistem informasi manufaktur digunakan untuk menciptakan dan merancangkan sistem produk fisiknya. Ada sistem titik pemesanan kembali atau reorder point. Jadi suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali. Terus juga ada MRP atau Material Requirement Planning. Jadi suatu strategi material produktif atau proaktif yang mana nantinya itu merupakan suatu sistem. Jadi kita tinggal memasukkan inputan-inputan berupa master production schedule, terus bill of material, item master, pesanan-pesanan, sama kebutuhan-kebutuhan. Nanti ketika kita sudah melakukan inputan dan juga melakukan proses, nanti akan ada keluaran berupa oh itu tuh tenggat waktunya segini, terus material yang kita butuhkan segini, terus berapa estimasinya segini. Dengan adanya MRP dalam suatu sistem manufaktur tentunya akan membantu proses produksi gitu. Outputnya merupakan tindakan pengendalian persediaan dan penjadwalan produk. Jadi ketika sudah diinputkan yang tadi, nanti outputnya ada
Jadwal proses produksinya kapan. Sistem informasi pada manufaktur sangat membantu. Terus ada juga ERP. Kalau ERP itu lebih bagus nih untuk sekarang. Salah satunya di perusahaan saya juga ada yang namanya CTB Scan Barcode. Jadi mereka melakukan penginputan barang di mana nanti itu ada panelnya untuk produk yang masuk ke dalam lini produksi itu di-scan, barcode-nya di-scan. Misalkan ini ada 12 barcode, nanti di output-nya, ketika output harus ada pelakukan penyekanan lagi. Jadi kalau misalkan inputnya 12 barcode, nanti output, jadi keluar di output, di-scan lagi. Nah, sistem informasi itu sangat membantu orang-orang bahwa atau tim leadernya itu, ternyata lini produksi ini tuh sudah mengeluarkan berapa persen dari ini atau berapa persen dari inputan. Terus itu juga akan ketahuan kita tuh memenuhi target atau enggak. Kita ada beberapa barcode yang belum keluar. Pokoknya dengan adanya CTB scan barcode itu membantu tim leader dan ya teman-teman itu mengetahui work in process-nya berapa output-nya, berapa input-nya, apakah kita kena target enggak, terus PPH-nya berapa, defektifnya berapa, pokoknya sangat membantu sekali. Nah, goal dari pengimplementasian CBIS adalah manajerial atau manajemen dapat mengetahui pengelolaan, terus kayak pengontrolan, pokoknya yang terjadi di lapangan. Dan nantinya manajerial dapat mengakses dan orang-orang dapat mengetahui sistem informasi di mana saja. Dan juga diharapkan dapat memforecasting masa depan atau meramalkan masa depan dengan tujuan pengambilan keputusan yang baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Kreditnya, let's go. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.